Shalom Bapak Ibu. Masih luar biasa. Haleluya. Ini berada di tempat yang baru, mimbarnya baru. Mungkin suaranya juga harus baru ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar bersama karena ini adalah puncak tahun ini ya. Kita ada posisi bulan Desember, bentar lagi sudah Natalan, bentar lagi sudah masuk di tahun yang baru ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang rahasia firman Tuhan yang memberikan suatu gambaran, simbol ya, yang terjadi di dalam perjanjian lama ya. Kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 saja ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah perjalanan iman seorang yang percaya ya, perjalanan iman orang percaya ya. Ini kita tidak lepas Bapak Ibu dengan pembelajaran firman Tuhan ini tentang kehidupan bangsa Israel. Jadi nggak lepas dari situ ya. Kita akan baca bersama-sama Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 ya. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka sekarang Amin. Kita akan belajar bersama-sama ya. Saya minta jangan ngantuk ya. Ini karena ini betul-betul menjadi tolak ukur saudara dan saya ini sampai mana sekarang ya. Ini kisah tentang perjalanan bangsa Israel yang setelah keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun. Lah mau masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Di sana, di Kanaan itu Bapak Ibu, itu berlimpah susu dan madu. Kalau kita lihat fisiknya, tanah itu ternyata di sana ada perkebunan, ada pertanian, ada peternakan domba. Oleh karena itu Alkitab menyebut limpah susu dan madu, juga gandum di situ ya. Jadi bangsa Israel pada sudah keluar, sudah puter-puter, Bapak Ibu sudah hafal semuanya, 40 tahun berada di padang gurun, mereka sudah mau masuk ke tanah perjanjian di sana. Tetapi sebelum bangsa itu berlanjut masuk, Musa memberikan pengulangan tentang hukum perjanjian Tuhan dengan umat Israel di Gunung Sinai, diulang lagi oleh Musa kepada generasi Israel yang baru. Loh, kok generasi Israel yang baru, Pak? Iya, ternyata yang bisa masuk ke sana itu, yang ke kanan itu generasi Israel yang baru. Generasi Israel yang baru itu orang-orang yang lahirnya di padang gurun. Orang-orang yang lahir di Mesir, Pak, nggak ikut masuk. Orang-orang yang bekerja, yang hidup dari Mesir, Pak, nggak masuk, cuma sampai di padang gurun. Kita akan baca itu nanti, kita akan belajar bersama pelan-pelan dulu. Tapi saya ingin ngajak saudara belajar dari teksnya dulu. Jadi teks ini ditulis oleh Musa itu maksudnya apa gitu loh, supaya kita tahu ya. Nah, saat bangsa Israel yang generasi baru ini Bapak Ibu berada beberapa kilometer lagi menuju masuk wilayah Kanaan, Musa memberikan pengulangan kepada generasi ini. Jangan sampai lepas dari 5 permintaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan minta supaya bangsa itu takut akan Tuhan ya. Pertama, takut akan Tuhan. Ingat-ingat Bapak Ibu, dulu saudara saya mungkin beranggapan takut akan Tuhan itu apa, Pak? Oh, takut aku tak sembunyi ono Tuhan. Takut akan Tuhan, kalau kita gak tahu saudara,
kita jadinya seperti orang biasa-biasa saja. Nah, takut akan Tuhan, next. Dalam bahasa aslinya, next. Kata takut dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata yore, yorai. Tulisannya yare, bacanya yore. Yore itu maksudnya, yore itu hormat yang sangat dalam. Minta bantuan Mas Peter aja. Hormat yang sangat dalam. Ini aja nggak apa ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu analisa maksudnya kata yore yang dimaksud dengan bahasa Ibrani-nya itu. Ini misalnya Tuhan Yesus, misal ya, cocok ora, tapi nggak brewok Ibu. Tapi misalnya saya ini umat Israel jalan, lagi bersama dia, lagi diuntun sama saya, namanya yore. Kalau yore itu saya harus ngikuti dia, itu takut. Tetapi kalau dia bersama saya, tapi saya ke sana, dia narik saya terus sakit, dia tarik, saya makin dia narik, saya semakin sakit, karena saya ke sana. Ini namanya saya nggak takut, namanya nggak menghormat dia. Dia disebut dengan yore, itu hormat dia, jalan bersama dia, itu yore. Ya, makasih Pak. Jadi kata yore itu saudara Yesus, Allah Tuhan ada di sini, nonton kita. Itu namanya takut akan Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama gini, Tuhan di sini, Tuhan di sini, berjalan nuntun saya. Ini kalau saya terus ngikuti, namanya takut akan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berjalan ini, saya ke sana, Tuhan ke sana, itu ndak hormat, ndak takut. Nah, apa maksudnya? Setiap saudara dan saya ternyata, kalau dulu Musa menulis dalam bahasa Ibrani itu karena Tuhan itu Allah itu yang suci, tidak bisa berhadapan langsung dengan umat Israel. Sebab kalau umat Israel menghadap wajah Tuhan, dia akan mati. Masih ingat ceritanya? Musa ingin menghadap sama Tuhan, dia berada di gunung, tangan Tuhan menutupi wajahnya, sehingga Musa hanya melihat bagian belakangnya. Masih ingat kita itu? Lah, sekarang Bapak Ibu, kata yoreh ini di dalam hidup saudara saya, Tuhan nggak mimpin di sini, nggak mimpin saudara sana, tapi Tuhan langsung tinggal di dalam diri saudara saya. Di mana itu tinggalnya? Di dalam mulut dan di dalam hati. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam diri saudara saya. Kalau saudara menghormati dia, karena dia setiap hari bersama kita, bersama saudara. Misalnya, maaf Bapak Ibu, kalau saya dulu kan kalau di dalam kerjaan kan senang bohong. Jadi kalau kepimpinan ngomong ada telepon dari pimpinannya, pimpinan bilang, saya bilang, Bu maaf, pimpinan tidak ada. Padahal pimpinannya ada, itu berbohong. Lah, Tuhan kan bersama saya. Kalau saya berkata begitu, Tuhan di sebelah kita, itu perasaan kita gimana Bapak Ibu? Kalau kita disuruh takut akan Tuhan, itu berarti menghormati Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan itu artinya kita hormat kepada Tuhan. Hormat yang ada menghargai bahwa Tuhan itu sedang bersama saya. Itu yang dimaksud dengan yoreh. Takut akan, kemanapun saudara pergi, saudara berjalan, dia selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Itu yang dimaksud dengan Musa menulis kepada generasi Israel, supaya syarat pertama untuk masuk tanah Kanaan itu cuma takut kepada Tuhan. Artinya saudara dan saya dimanapun berada sadar dan tahu, paham bahwa firman Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Itu sedang menuntun, membimbing, menasehati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, diingatkan lagi supaya hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Next. Yang pertama tadi, Musa mengingatkan pada generasi Israel supaya takut akan Tuhan. Takut itu bukannya sekedar takut, tetapi sadar bahwa Allah itu sedang menuntun, sedang bersama. Kalau saudara takut akan Tuhan, maka saudara dan saya harus sadar bahwa Allah itu ada di dalam diri kita, di mulut dan di dalam hati.
Kalau saudara ingin berbohong, Allah tinggal di mulut saudara berbohong. Saudara rasanya hormat nggak sama Tuhan? Nggak hormat, nggak takut. Jadi mulut ini berbicara tentang kebesaran nama Tuhan, tinggal di hati dan di mulut yang sekarang. Yang kedua, hidup menurut segala jalan. Nah, kata jalan, Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya ditulis kata direct. Derek itu kalau diterjemahkan itu bukan jalan ini, saudara. Derek itu cara hidup, cara berperilaku. Itu harus sesuai dengan gayanya Tuhan. Ya, pertama tadi takut, yang kedua cara hidupnya harus seperti firman. Saudara dan saya kalau mau masuk tanah Kanaan, syarat yang kedua, gaya hidupnya, gaya bicaranya, gaya perilakunya harus seperti firman. Kalau firman berkata, ampuni segala sesuatu yang membuat saudara jengkel, marah, kita suruh ngampuni. Tetapi gaya hidup yang kita terima setiap hari, yang dilahirkan sejak kita lahir dari adat istiadat orang tua kita, dimanapun kalau orang yang menyakiti itu harus minta maaf. Yang menyakiti harus minta maaf kepada yang misalnya saya nyakiti Mas Peter, saya maki-maki Mas Peter, itu hukumnya adat istiadat norma yang berlaku dalam kehidupan bangsa kita, masyarakat kita. Saya harus datang ke Mas Peter minta maaf karena saya harus menyakiti hatinya Mas Peter, betul? Tetapi jalannya Tuhan tidak demikian, Bapak Ibu, beda. Jalan Tuhan, Mas Peter yang tersakiti, yang nggak bisa tidur, yang terus memikirkan tentang saya, dia harus datang kepada saya untuk meminta maaf. Yang tersakiti harus meminta maaf kepada yang menyakiti. Masih ingat gak firman Tuhan berkata begini, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, ada sesuatu di dalam hatimu, maka engkau harus berdamai dulu. Jika engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, teringat ada sesuatu di dalam hatimu, maka saudara harus meninggalkan persembahan itu dan berdamai lebih dulu. Betul? Masih ingat ya? Yang merasakan ada sesuatu bahwa saya disakiti itu yang menyakiti apa yang disakiti? Yang disakiti, yang menyakiti terus turu, terus malah ngorok, jam 7 semarang geletak saya, jam 7 jam 8, sing disakiti sing diburi tengok gitu saudara. Ngomong apa mang bojoku wis nyakiti hatiku sampai aku pegel. Pernah nggak gitu Bu, Pak, Bu? Yang terasa hatinya sakit, saudara harus cepat berdamai, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena itu yang dimaui oleh jalannya Tuhan. Jadi gaya hidup kita, karakter kita, perkataan kita sudah harus menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu firman. Bapak Ibu masih ingat nggak? Rajin pangkal lek hemat. Kurang banter Bapak Ibu. Rajin pangkal lek hemat. Ini adat sudah diajarkan sejak sekolah, betul? Tetapi firman Tuhan berkata ini, ada yang menyebar harta, harta itu disebar, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, tapi lu hafal lu hebat. Yang kita turuti yang mana, Bu? Yang hemat luar biasa apa yang menyebar harta? Amin. Yang nyebar harta apa yang hemat? Ini urunannya akeh lho Natalani. Yang nyebar harta apa yang hemat? Kok kurang mantap ya? Yang nyebar harta apa yang hemat, Bu? Yang nyebar harta dia akan bertambah kaya.
Pak, kenyataannya aku nyebar harta, aku yo melok bangun, aku yo melurunan, tetep aku nggak dapat apa-apa. Gajiku sebulan tetep 30 hari, Pak, nggak dapat lagi. Masih ingat Efesus 1 ayat 3? Karena di dalam Kristus maka telah dikaruniakan segala berkat, bentuknya rohani, tinggalnya di mana? Surga. Apa yang saudara berikan, yang saudara sebar, saudara kenyataan nggak dapat. Tetapi itu berkatnya rohani, masih tidak kelihatan. Nanti suatu saat saudara membutuhkan, berkat itu datang. Pada waktu uang saudara tidak cukup untuk kebutuhan, berkat rohani yang saudara simpan tadi pasti datang. Pasti tepat pada waktunya. Oleh karena itu yang kedua, direct menurut jalan yang ditunjukkannya, bukan menurut jalan yang ditunjukkan bapak ibuku biyen, bapak ibu guruku hemat pangkal kaya, menyebar harta Pak, menyebar harta Pak, memberi Bapak itu. Orang yang memberi itu orang yang bermurah hati. Orang yang bermurah hati selalu mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Nanti lain kali ya kita akan belajar itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kata mengasihi dia. Next, kata mengasihi dia. Ahab, tulisannya Ahab, bacanya Ahab. Mengasihi gini loh, namanya mengasihi. Dulu Bapak Ibu pada waktu pertama kali kenal cewek, Bapak Ibu kenal mantan saudara itu loh, yang sebelah-sebelah yang keluarga atau yang belum, rasanya ya, ini pacar saya pertama kali yang kenal ini, terus di sini ada perempuan-perempuan cantik, yang merasa paling cantik yang mana? Ya pacarnya. Walaupun ini perempuan-perempuan cantik di kelilingnya, tapi ya pacarnya. Dulu saya pada waktu kenal Bu Edi itu saudara, kan dari desa dia. Saya juga punya kenalan cantik-cantik Bapak Ibu, sehingga pada waktu kuliah dia saya ajak kuliah, karena saya pada itu dijadikan juru bicara cerdas tangkas P4 tingkat kabupaten, dia ikut saya ke kabupaten. Nah teman saya yang seneng sama saya, wong saya merasa dia teman biasa, dia tanya sama istri, itu kakak ya? Dia bilang iya gitu. Jadi dia kayaknya ngubur saya gitu, tapi dia bilang karena adiknya dia nggak cemburu, dia selalu ngubur saya, tapi saya merasa pacar saya ya ini, dia nggak tak reken itu. Lah, mengasihi dia artinya seperti itu Bapak Ibu. Namanya mengasihi itu rela, artinya ahab itu rela berkorban karena Tuhan. Iki sik gawane akeh Pak, kerjaannya akeh Pak, baru bayar iki, tapi iki butuhe Tuhan iki yang ini Pak, dikon ngene. Anda pilih yang mana? Kalau saudara mengasihi Tuhan, ketika Tuhan ahab rela berkorban untuk udan deres kok kono Pak, wayai kita jadi WL, tapi kudane deres, oh mesti maklum, ku ada gantinya. Tetapi karena saudara mengasihi Tuhan, masih udan deres, saudara bawa godong lembayung loh saudara, dulu godong lompong itu loh, dulu berangkat nang gereja bode ya Pak Bu. Itu yang ketiga, mengasihi Tuhan. Mengasihi itu katanya bukan sekedar aku mengasihi Tuhan, perkataan bukan, tetapi hati ini, walaupun ini ada perempuan cantik, ada perempuan cantik lagi, yo calonku itu loh, pacarku itu loh. Jadi artinya tidak ada lagi yang menarik selain Yesus. Itu maksudnya. Tidak ada lagi yang bisa menarik saudara untuk keluar dari Yesus. Sekali Yesus, ya tetap apapun godaannya, apapun yang membuat saudara meninggalkan pekerjaan, saudara tidak mau, tetap pegang tetap pegang. Berarti orang sih nggak pegang Yesus. Godaan itu banyak Bapak Ibu, karena saudara membutuhkan, akhirnya meninggal Yesus. Ada nggak meninggalkan Yesus karena kita kebutuhan? Ada nggak? Ada Bapak Ibu. Karena kebutuhan dilepaskan Yesus. Lah, itu namanya tidak mengasihi dia. Kalau mengasihi dia, ya kok tadi loh ya, pacaran tadi loh. Karena itu ahab itu di gambarannya di bahasa Ibrani itu cinta yang gak tergantikan, tapi penuh dengan pengorbanan. Tuntutannya apa? Tuntutannya apa?
Wis gak mikir pokoknya masih udan deres ya heeh gitu aja. Masih panas ya iya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Next, yang empat ya. Beribadah, kata beribadah itu abot. Abot. Maka nanti nak gereja, rasa-rasa Pak abot aku. Itu bahasa Ibrani memang katanya wa abot, bacanya abot. Nah, kata beribadah ini Bapak Ibu, itu kalau kita lihat artinya itu melayani. Ternyata. Jadi kalau saudara beribadah pada Tuhan itu melayani itu Tuhan segenap hati, segenap jiwa, artinya total, totalitas. Enggak separuh-separuh. Yang lain Tuhan ya lost lain Tuhan. Enggak. Saudara punya putusan untuk melayani Tuhan, lost totalitas. Sak duwe, sak tenagane, sak pikirane. Itu yang dimaksud dengan beribadah. Lah kata melayani Tuhan itu dalam bahasa Ibrani ada dua. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Karena kata abot ini diartikan dengan kata melayani dan mengerjakan. Ada dua. Apa bedanya Pak? Ini saya ini lagi melayani pekerjaan Tuhan. WL Singer semua tadi melayani pekerjaannya Tuhan, memberitakan kebenaran, bersaksi pada orang, menceritakan Yesus adalah Tuhan. Itu memberitakan, itu kita melayani pekerjaan Tuhan. Yang dimaksud melayani Tuhan, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, itu namanya melayani. Itu saudara beribadah, duduk di sini, WL-nya di sini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau sudah berada di sana sungguh melayani Tuhan, sudah angkat tangan. Harapanku tak akan hilang. Tapi kalau nggak melayani Yesus, saudara gini, sirek mangono WA opo ta mangko arek ngejak arisan barang wong sedang gereja tek sirek tak engko sih yo aku mulai gereja. Saudara nggak beribadah, saudara nggak melayani Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja mau melayani Tuhan, saudara duduk diam berdoa, Tuhan aku mau ketemu dengan Engkau. Itu melayani Tuhan. Sing khotbah sapa rek? Wah iki sawe lah khotbah sing gareng ngantuk aku sampean buka buku, kirim wingi pelajaran. Ambil, dengarkan saudara, tapi saudara tidak beribadah. Saudara dan saya sedang menghina Tuhan. Makanya kalau kita melihat bahasa Ibrani aslinya Bapak Ibu, ibadah kita ini kadang-kadang masih kurang. Karena dikatakan beribadah soal surah duduk, saudara nggak lihat kanan kiri ambune opo enggak, saudara kue masuk opo enggak, soal duduk di meja, di tempat duduk, bukan di meja, di tempat duduk. Saudara konsentrasinya ketemu Tuhan, saya mau ketemu Tuhan. Itu namanya ibadah, melayani Tuhan. Lah yang di sini Pak, yang khotbah, yang main WM, yang musik, yang baik asar, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tahu ya bedanya? Jadi kata beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, artinya melayani Tuhan dengan totalitas. Yo duwike, yo pikirane, yo tenagane. Itu yang diminta Tuhan. Pak entek kabeh, jangan khawatir. Semua yang kita miliki itu sumbernya dari itu Tuhan. Kerjakan semuanya untuk Tuhan. Pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia akan beri tepat pada waktunya. Apa yang kita terima hari ini karena perbuatan kita kemarin. Apa yang kita lakukan hari besok karena kita tuai. Itu yang dimaksud beribadah kepada. Yang kelima, Tuhan minta berpegang teguh pada perintah. Berpegang teguh, berpegang, samar. Bahasa Ibrani samar, taat. Samar, taat, masih rodok gak penak, tetap taat. Itu kata samar. Tujuannya apa Bapak Ibu? 5 permintaan Tuhan ini. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, berjalan menurut jalan yang ditunjuk hanya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Yang keempat, berpegang pada. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan secara total. Yang kelima, taat. Tujuannya apa? Ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketentuan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu, supaya
baik keadaanmu. Kata baik keadaanmu itu bahasa aslinya top, saudara. Top itu damai sejahtera, sukacita. Nah, jadi Tuhan minta 5. Musa memberikan pengulangan pada generasi Israel ini 5 hal. Pertama, takut. Takutnya tadi tahu ya, takut itu sadar bahwa Tuhan beserta, Tuhan bersama. Sekarang kita tahu takut bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saudara dan saya, di dalam mulut dan di dalam hati. Artinya Tuhan terus menuntun kita. Roh Kudus lalu berkarya. Yang kedua, hidup menurut jalan. Cara hidup kita, cara ngomong, cara berperilaku harus sesuai dengan firman. Yang ketiga, mengasihi Dia, rela. Kayak tadi loh, masuk nek ono wong ayu, ono ganteng, ya enggak, ya situ iki tok pacarku. Nek kene lho, kowe golek nang kene lho suwe-suwe, peno nek kene iso ngkei kekayaan, harta, kowe kalah nek gereja karena dikene sugih. Saudara ndak akan lirik sana. Masih aku di dalam dunia ini pas-pasan, tapi aku tidak mau tinggalkan Yesus. Itu namanya mengasihi Tuhan. Yang keempat, beribadah. Tadi melayani ya, melayani dengan segenap hati. Yang kelima, taat. Nah, 5 ini yang diminta ini oleh Tuhan supaya saudara saya bisa masuk ke Kanaan. Tujuannya di Kanaan baik keadaan. Ya, sekarang kita next stories. Next. Nah, Bapak Ibu, perhatikan poin ini. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun, berputar-putar selama 40 tahun kita tahu, dan sekarang siap untuk masuk ke sana. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu, orang tua-tua yang dari Mesir, orang-orang Israel yang usia tua, yang dulunya hidup di Mesir, yang mengalami perbudakan dan sekarang sudah keluar berada di padang gurun, kok nggak masuk ke sana? Kenapa ya? Kok nggak masuk ke sana ya? Padahal mereka kan yang umat pilihan Allah. Nggak nurut, berontak. Jadi kalau nggak bisa masuk menikmati Kanaan, tanah di Kanaan karena dia nggak nurut dan coba. Ya, yang ini Bapak Ibu perhatikan, betul-betul ini menegur saya pada waktu itu. Mesir itu kan simbol duniawi. Orang Israel yang dari Mesir keluar dari perbudakan, sudah dikeluarkan dari perbudakan. Budak itu tidak punya hak, Bapak Ibu. Budak itu tidak punya bisa menentukan hidupnya. Budak itu bisa dibunuh kapan saja. Budak itu nggak bisa dikasih makan, itu tergantung bosnya pokoknya. Itu budak. Nah, setelah dia keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, selama berjalan untuk menuju tanah perjanjian, orang-orang Israel yang dari Mesir, yang lahir di Mesir, yang kerja di Mesir, yang dibudak di Mesir, kalau pada waktu berhadapan kekurangan minum, dia teriaknya apa? Mesir atau Kanaan? Kalau dia kurang makan, dia teriaknya apa? Kalau dia ketata lagi tidak ada minuman, teriaknya apa? Pernah nggak dia teriak Kanaan? Tidak pernah. Catat Bapak Ibu, karena Alkitab Perjanjian Lama itu Bapak Ibu, setelah teologinya, setelah kita dalami bahasa Ibrani, itu simbol gambaran yang Tuhan berikan, patronnya yang akan terjadi pada kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau saudara dan saya setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibawa keluar dari perbudakan, saudara diberi jaminan hidup kekal, saudara berada di padang gurun, diproses karakternya ini loh, karakter kebiasaannya yang ada di dunia ini dikeluarkan. Saudara teriaknya, enak di dunia yo, enak campur wong-wong yo, enak kumpul-kumpul arisan yo, iso rasa-rasan tonggone, iso enak kumpul-kumpul di kono, di kene gak penak di gereja, dimusi wong, kakean tekanan, kakean urunan. Saudara masih berada di padang gurun. Saudara tidak pernah diproses di gereja sama temannya, disinggung, aku wis gowo, aku wis kerja lho, aku wis bersih-bersih, ngomongnya enak dhewe, saudara tersinggung. Alah gabres kerjaan. Saudara kayak orang Mesir tadi lho.
sudah dikeluarkan nih, diproses di padang gurun, tapi penak di ini, penak balik nama Mesir lagi. Saudara tidak pernah berkata, aku mau segera ke Kanaan, aku mau segera ke tanah perjanjian. Itu simbol poin yang pertama. Poin yang kedua, ada generasi yang tua-tua ini yang selalu ngomong Mesir, enak di Mesir, enak di dunia, enak di warung kopi rek, enak di kafe, enak nonton film rek, enak di diskotik, enak bebas rek, di gereja hidupnya kakean macem, ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Itu orang-orang dibinasakan di padang. Bapak Ibu tahu ya, sadar ya, bahwa orang-orang tua-tua itu semua ternyata dibinasakan Tuhan di mana? Di padang gurun itu. Tetapi anak-anak yang lahir di padang gurun ini, usia 20 tahun semuanya, dia diberikan pengulangan, dia akan masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak pernah teriak Mesir, dia tidak pernah teriak-teriak tentang Mesir, tapi dia berkata, aku mau ke tanah perjanjian, aku mau ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia lahirnya di padang gurun, tidak pernah ngalami perbudakan di Mesir. Kalau saudara bisa keluar dari padang gurun, saudara bisa masuk Kanaan tanpa teriak lagi tentang dunia, tapi saudara berkata tentang masa depan. Yang percaya katakan amin. Simbol orang tipe yang pertama. Tipe orang pertama itu, kalau saudara dan saya masih bicara tentang orang, tentang kenikmatan dunia, tentang semua yang saya nikmati, yang saya rasakan kebahagiaan saya, saudara tinggal di padang gurun, pikirannya ke dunia. Tetapi karena saudara tinggal dunia, sudah berpikir, aku mau ke tanah perjanjian, aku mau masa depan. Saudara berbicara masa depan, saudara adalah generasi Israel yang lahir di padang gurun. Yang dipikirkan, disinggung orang, bukan karena tersinggung keluar dari gereja, disinggung orang tetap datang, tapi aku pikiranku ke sana, aku gak mau kamu disinggung, aku terus ke sana. Kanaan itu simbol gambaran dari Eden yang hilang, Taman Eden yang sudah tidak ada karena dosa Adam, digambarkan dengan Kanaan. Kanaan kalau saudara kita Wahyu, itu simbol gambar dari Firdaus. Yang kedua, generasi Israel yang ada di Kanaan ini Bapak Ibu, dia langsung, karena dia bicara tentang masa depan, dia bicara tentang hidup kekal, dia bicara tentang Kanaan, maka dia yang terus berjalan menuju Kanaan. Orang-orang tadi yang bicara tentang Mesir, yang tinggal mau serba di Mesir, mereka sudah habis dibinasakan di padang. Poin yang kedua, saudara dan saya ada di mana sekarang? Pak, berarti setelah ini kita masuk Kanaan belum, Pak? Setelah kita keluar dari padang gurun, mulailah kita berperang, Bapak Ibu, dengan suku yang paling besar. Suku di pinggir yang pertama dihadapi adalah Raja Sihon. Next. Lah ada Raja Sihon, ya, Raja Sihon. Jadi pada waktu bangsa Israel menurut generasi yang baru Bapak Ibu, ternyata nggak langsung pluk sampai Kanaan. Makanya bekal tadi itu diberikan 5 ini, suruh tetap pegang erat-erat Tuhan, jangan menyimpang ke kanan kiri, pegang erat-erat Tuhan, jangan keluar dari Tuhan. Karena yang dihadapi pertama adalah Raja Sihon. Raja Sihon ini pada waktu bangsa Israel itu permisi mau numpang lewat, saya mau numpang lewat raja, mau ke Kanaan, numpang lewat di wilayahmu, lewat tok, nggak minum, nggak nyenggol gandum, nggak nyenggol anggur, lewat tok, nggak nyenggol perempuan-perempuan Sihon yang cantik, tapi saya cuma lewat tok. Raja Sihon bilang, tidak, kumpulkan semua pasukan, hajar orang Israel. Raja Sihon ini simbol gambaran karakternya orang yang sombong, sama orang yang keras, orang yang tidak menghargai Tuhan. Jadi yang dihadapi itu raja itu karena itu. Lah bagaimana dengan saudara dan saya? Setelah saudara dan saya keluar dari perbudakan, percaya Yesus, diproses Tuhan di padang gurun, dibentur sana, bentur sana, bentur sana, saudara sekarang berjalan masuk lagi,
ada yang namanya Sihon di dalam hidup kita. Masih ada nggak kesombongan? Masih ada nggak keras? Lihat dikandani nggak kena ini keras. Setelah masuk berhadapan Raja Sihon, saudara, kita ternyata belum bisa masuk ke sungai Kanaan. Masih ada lagi yang dihadapi suku Og, raja yang gede dur, saudara. Turunan kisah sisa-sisa manusia-manusia Efraim, manusia keturunan yang gede, saudara. Kapalnya dulu yang kayak orang-orang Filistin dulu, ya, itu Raja Og. Nah, Raja Og ini, saudara, itu masih gambaran lagi, simbol keangkuhan. Wis dikandani, angel pokoknya, lah aku gak iso, pokoknya aku. Itu simbol dari Raja Og. Lah setelah berhasil mengalahkan Raja Og, maka bangsa itu baru nyebrang sungai Yordan. Setelah nyebrang sungai Yordan, itu Yordan, kalau kita lihat fisiknya Yordan, sungai itu memisahkan antara daerah. Jadi memisahkan. Sungai Yordan itu simbol lahir baru. Jadi Bapak Ibu kalau sudah bisa mengalahkan kesombongan, lek dikandani firman Tuhan, ya saya jalan. Tidak pernah melawan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah keluar dari menang dengan Raja Sihon, menang dengan Raja Og, sekarang sudah menyeberang sungai Yordan. Menyeberang sungai Yordan tuh lek jalan adem, karena kita berada di dalam sungai. Itu lambang dari perpindahan hidup dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Sungainya itu lambang baptisan. Saudara dibaptis jadi hidup baru. Wah, berarti kita sudah selesai, Pak. Kita sudah sampai Kanaan. Belum. Masih satu lagi. Apa Bapak Ibu? Setelah kita bisa mengalahkan Raja Og, bisa kesombongan, kekerasan, keangkuhan, kita mengalahkan yang kedua Raja Sihon dan Og, kemudian nyebrang sungai Yordan. Ada lagi yang membatasi kita gak bisa ngambil berkat. Tembok yang paling besar, tingginya 8 meter, lebarnya 3 meter. Tembok apa itu? Yeriko. Tembok Yeriko, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Yosua 6, itu berbicara tentang keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup. Selama kita gak bisa mengalahkan tembok Yeriko di dalam diri kita gak bisa nikmati kok berkat Kanaan. Pokoknya lah aku gak iso wis tau gak iso. Enggak, aku kan mau enggak ya enggak. Pokoknya enggak ya enggak. Firman Tuhan berkata, "Iya, lah aku enggak ya enggak." Keangkuhan hidup. Kalau kita bisa mengalahkan tembok Yeriko itu artinya berbau harum, saudara. Baunya itu harum, tapi temboknya tebal. Kalau kita lihat kisah itu sudah di dalam historisnya, di dalam ensiklopedia, itu kereta lu bisa berjalan di atasnya, saking lebar tembok itu. Ini berbicara apa sih Bapak Ibu? Keangkuhan hidup. Lek dikandani firman Tuhan tersinggung. Ini keangkuhan hidup. Lek diajari enggak, Pak Tuhan terima kasih atas firman-Mu yang mengajar saya. Tuntun saya Tuhan supaya saya lebih tahu lebih ngerti lagi. Tapi kita selalu melawan, ya. Jadi tahu ya Bapak Ibu, perjalanan orang Israel ini sebagai simbol perjalanan orang percaya, saudara dan saya. Ya, pertama kita keluar percaya sama Yesus, kita dibaptiskan, kita bertobat, kita ibadah, tapi ada yang gesek, anggap aja berada di padang gurun. Maju digesek-gesek, saudara masih berhadapan lagi dengan karakter-karakter saudara sendiri. Yang disalahkan orang lain, yang tunjuk orang lain. Lah kamu, ya dia kan. Jadi yang disalahkan orang lain bukan pernah tidak nyalakan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa masuk, saudara, ke sungai Yordan, maka yang biasanya kamu itu berubah. Ya terima kasih, itu semua saya sangat. Jadi kita mengakui diri kita di hadapan Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, saya undang musiknya maju depan. Gambaran dalam Alkitab Perjanjian Lama ini banyak simbol-simbol, banyak gambaran-gambaran, banyak tentang kisah-kisah yang menjadi perjalanan hidup orang-orang percaya. Ya,
Saudara dan saya di sini ini terus beribadah kepada Tuhan. Itu karena perjanjian lama telah jadi akan mengalami seperti ini, akan seperti ini. Lah, bijaksananya gimana Bapak Ibu? Kita sudah tahu Bapak Ibu. Kita ukur sendiri-sendiri masing-masing. Sejak saudara dan saya percaya Yesus, sudah berubah nggak hidup kita? Karakter kita. Itu warning loh, peringatan. Mesir, orang-orang Israel yang di Mesir tadi Bapak Ibu, itu gambaran kita yang keluar dari kehidupan dunia. Sehingga pada waktu Rasul Petrus pernah berkata begini, kamu ini loh bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, umat kesukaan, bangsa yang dipilih itu kalau kita lihat di situ ya, kalau kita pelajari bahasanya, bangsa yang dipisahkan dari bangsa lain. Saudara, itu umat yang dipisahkan dari umat yang lain. Kalau saudara dipukul, dijewer, dicubit, itu karena saudara anaknya. Kalau orang lain dibiarkan. Kalau Bapak itu punya anak salah, apa saudara biarkan? Halo? Mungkin bisa juga diceples, dicewek, dicetol. Tapi kalau itu yang salah anak orang lain, apa Bapak Ibu harus memukul dia? Enggak. Kenapa hidup saudara saya kadang-kadang merasa ditutup, dibatasi? Karena saudara dan saya itu Rasul Petrus berkata, umat Tuhan, umat pilihan, bangsa yang dipilih, yang dipisahkan. Saudara dan saya itu imamat rajani, imam. Bapak, ibu, anak semua kenal Tuhan itu imam. Dalam perjanjian lama, imam itu perantara antara umat Israel dengan Allah. Tetapi dalam perjanjian baru dikatakan bahwa saudara adalah imam, saudara berhubungan langsung dengan Tuhan. Kalau saudara tahu identitas saudara. Pada waktu saudara berada dimanapun, saudara harus ingat identitasmu adalah imam, imamat yang rajani. Saudara pasti berbicara sangat hati-hati, berperilakunya harus hati-hati, menjadi berkat bagi banyak orang. Kesalah ngomong fatal, karena saudara bangsa yang telah dipisah, yang dipilih menjadi umat kepunyaan Allah. Hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu tentang perjalanan iman kita sampai mana sekarang. Apakah kita sudah sampai masuk di tanah Kanaan atau belum? Nanti di Kanaan itu juga banyak godaannya Bapak Ibu. Bisa menikmati anggur, menikmati madu, menikmati gandum, menikmati semua, tapi ada godaannya banyak. Di situ masih ada. Kalau kita lihat di Kanaan itu masih ada bangsa-bangsa yang menggoda mereka untuk jatuh. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini kan akhir dari bulan Desember ini mendekati akhir tahun. Pasti gesekan itu banyak sekali. Kita introspeksi diri mulai Januari sampai sekarang. Nanti masuk di tahun yang baru semuanya sudah baru lagi. Sakit hati, kebencian, kemarahan. Jangan dibawa, selesaikan Pak, nanti aja Pak, tanggal 31 Desember, jangan sekarang. Karena kita tidak tahu tanggal 31 Desember itu masih ada atau tidak. Karena semua adalah kedaulatan Tuhan. Jadi juangkan, jangan menjadi orang yang angkuh, merasa aku gak bisa. Sekarang saudara harus berkata, aku bisa. Karena aku menuju tanah perjanjian, aku harus bisa. Tidak perlu ditahan-tahan lagi. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang gak enak, kenapa harus nunggu nanti? Sekarang waktunya. Tuhan mau sekarang. Saya undang saudara bagi sama.